Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aziza Asma Siregar dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sumpah Palapa, Sumpah Pemuda, dan kisah Ashabul Kahfi. Yang pertama adalah kisah Sumpah Palapa. Sumpah Palapa adalah pernyataan atau ungkapan yang dibuat oleh Mahapati Gajah Mada yang bertujuan untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit pada saat itu. Isi Sumpah Palapa ialah sebagai berikut. Lamun huus kalah Nusantara isun amati palapa, lamun kalah ring gurun ring saran Tanjung Pura ring Haru Pahang Dompo ring Bali Sunda Palembang. Artinya, jika saya mengalahkan Nusantara, maka saya akan membatalkan puasa saya. Dan jika saya mengalahkan Haru Serang Tanjung Pura Bali Dompo Sunda Palembang, maka saya akan melepaskan puasa saya. Yang kedua adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah hari yang paling bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana putra dan putri Indonesia berkumpul di suatu tempat untuk mendiskusikan tentang kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Dan isi Sumpah Pemuda sebagai berikut. Yang pertama adalah kami putra dan putri Indonesia bersatu bangsa, satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra putri Indonesia berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Baik, saya akan menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi artinya penghuni gua. Kisah Ashabul Kahfi adalah kisah tentang 7 pemuda yang bersembunyi di dalam gua bersama seekor anjing selama 390 tahun. Di dalam gua tersebut terdapat kisah cerita tentang mereka. Dahulu kala hiduplah 7 pemuda yang bernama Ashabul Kahfi. Nama mereka adalah: yang pertama Muksalmina, yang kedua Tamlika, yang ketiga Marhunis, yang keempat Nainuis, yang kelima Sariulis, yang keenam Zunuwis, yang ketujuh Faisul Yulis. Mereka merupakan pemuda yang sangat beriman, berasal dari negeri yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, tiba-tiba datang seorang raja yang bernama Dinayus. Raja tersebut merupakan menyembah berhala, dan rakyat mereka juga menyembah berhala. Suatu ketika, sang raja memerintahkan ketujuh pemuda Ashabul Kahfi untuk menyembah berhala. Namun, ketujuh pemuda Ashabul Kahfi menolak perintah sang raja tersebut, yang mana karena penolakan perintah tersebut membuat sang raja sangat marah dan menyiksa ketujuh pemuda Al-Kahfi tersebut. Karena siksaan tersebut membuat ketujuh pemuda Al-Kahfi melarikan diri untuk ke gua bernama Gua Yayus. Di tengah perjalanan pelarian mereka bertemu seekor anjing bernama Kitmair Himram. Sang anjing mengikuti ketujuh pemuda tersebut sampai ke dalam gua. Di dalam gua tersebut, ketujuh pemuda Ashabul Kahfi tersebut tertidur, dan mereka tertidur selama 399 tahun di dalam gua tersebut. Dan sedangkan sang anjing telah mati sebelum ketujuh pemuda Ashabul Kahfi terbangun dari tidur mereka. Kisah 7 pemuda Ashabul Kahfi terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 13 dan 14. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nakussu alaika naba'ahum bilhaq innahum fityatum
amanu birrahim wazidnahum huda. Artinya, kami ceritakan kepada Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman pada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ayat ke-14. Warabatna ala qulubihim iskamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilahal laqad kulna izan syatata. Artinya, dan kami tujukan arti mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah langit dan bumi, kami tidak menyembah Tuhan selain Dia. Sungguh kami berbuat demikian, tentu telah mengucapkan yang sangat jauh dari kebutuhan. Sekian dan terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.